selalu sehat. Adik-adik sudah mandi belum? Sudah ya? Wah, keren nih. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya. Minggu ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Sebelum Kak Indah lanjutkan, kita berdoa dulu yuk. Siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami rasakan pendampingan-Mu selama ini di hati kami, sehingga kami hari ini bisa dengan sehat, dengan baik, berkumpul kembali dengan teman-teman di Bina Iman Anak. Berkati kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami agar kami bisa mengerti kehendak-Mu atas hidup kami. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, papa, mama, dan kakak. Berkati kami semua agar kami bisa terus sehat dan terus bisa beraktivitas dan melakukan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang Kak Indah akan cerita tentang pembaptisan Tuhan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Adik-adik masih ingat cerita Maria mengunjungi Elisabet saudaranya yang sedang mengandung? Saat Maria memberikan salam, bayi dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Nah, Yohaneslah bayi yang dalam kandungan Elisabet. Yohanes putra dari Elisabet dan Zakaria. Mereka berdua adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Setiap hari mereka berdoa kepada Tuhan untuk minta seorang anak. Walau mereka sudah tua, akhirnya mereka dihadiahi oleh Tuhan seorang anak. Tahu nggak adik-adik? Ternyata Yohanes adalah sepupunya Yesus. Singkat cerita, Yohanes diberi tugas oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan atau mempersiapkan kedatangan Mesias, yaitu Yesus. Bagaimana dia mempersiapkannya? Yohanes adalah seorang pembaptis. Dia membaptis di Sungai Yordan. Yohanes berseru agar semua orang bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Lalu datanglah semua orang dari kota Yerusalem, Yudea, dan Yordan untuk mengaku dosa dan dibaptis di Sungai Yordan. Maka datanglah Yesus ke Sungai Yordan untuk bertemu Yohanes Pembaptis. Yohanes berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Yesus menjawab, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menuruti perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditenggelamkan di air sebentar. Setelah itu Tuhan kembali berdiri di air. Lalu Tuhan Yesus keluar dari air. Tiba-tiba langit terbuka. Turunlah Roh Allah dari surga dalam bentuk burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus dibaptis sama seperti kita ya. Siapa yang sudah dibaptis? Ore, semua sudah dibaptis. Seperti saat Tuhan Yesus dibaptis, Allah mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi."
Kita juga sama. Saat kita dibaptis, kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah artinya kita mempunyai warisan. Warisan kita apa ya? Iya, betul. Kerajaan surga. Yesus ingin menjadi sama seperti kita manusia dalam segala hal, kecuali satu, dalam hal dosa. Kenapa? Karena Ia mencintai kita, ingin dekat dengan kita, berbicara dengan bahasa kita, agar kita mengerti ajarannya, supaya kita menjadi anak yang baik. Dia memberi kita contoh hidup yang baik dengan mencintai, mengampuni, menyembuhkan, dan melayani. Nah, Allah sudah siapkan kerajaan surga untuk anak-anak Allah. Kita, anak-anak Allah, harus bisa menjadi anak-anak Allah yang baik, supaya kita dapat mewarisi kerajaan surga. Bagaimana caranya ya, Kak? Supaya kita mendapat warisan kerajaan surga? Mudah. Caranya kita harus bisa menjadi anak-anak Allah yang baik dengan meneladani Tuhan Yesus, mengikuti semua ajaran yang sudah Tuhan Yesus ajarkan pada kita, seperti yang tertulis dalam kitab suci. Siap adik-adik untuk menjadi anak-anak Allah yang baik? Ya, harus siap menerima warisan kerajaan surga. Kita harus lakukan hal-hal yang baik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Hal-hal kecil dalam keseharian kita harus mencerminkan yang Tuhan Yesus ajarkan. Cinta kasih pada sesama, penuh pengampunan, sabar, murah hati. Lakukan semua di setiap saat di mana saja kita berada. Berjalan dengan Yesus, dengan dituntunan Tuhan Yesus, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang baik. Dan kita boleh mewarisi kerajaan surga bersama Tuhan Yesus. Oke, saatnya kita bernyanyi. Adik-adik pasti bisa ya lagunya. Jalan serta Yesus. Bisa kan? Kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyi bareng sama Kak Endah. Oke, siap? Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, kita harus jalan beserta Yesus setiap hari, setiap saat, dimanapun, supaya kita selalu menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, karena kita selalu dituntun dan dijaga oleh Tuhan. Kita semua sudah dibaptis, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Jadilah anak-anak Allah yang baik. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan memberkati. Kita nyanyi sekali lagi, yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Bye-bye, sampai ketemu. Tuhan memberkati. Adik-adik tersayang, jangan lupa saksikan Bina Iman Anak. Lihat di channel YouTube Gereja Santo Matius
menyanyikan lonceng. Ditunggu ya.